Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Maya Mustika dengan NPM C124027 D3 TLM tingkat 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas membaca modul AIP TLMI serta menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya pelajari sebagai bentuk pemenuhan tugas perbaikan nilai mata kuliah toksikologi. Selamat menyaksikan. Setelah saya membaca dan mempelajari modul materi AIP TLMI, dapat disimpulkan yang pertama itu konsep dasar toksikologi klinik. Berdasarkan materi yang saya pelajari, toksikologi klinik merupakan ilmu yang mempelajari zat-zat yang dapat menimbulkan efek berbahaya terhadap tubuh manusia maupun makhluk hidup. Nah, besarnya efek racun dapat dipengaruhi oleh jenis zat, dosis, paparan, atau jalur masuknya ke dalam tubuh. Juga kondisi individu yang terpapar di dalam tubuh. Zat toksik akan mengalami proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang kemudian menimbulkan efek toksik pada organ sasaran. Oleh karena itu, paparan atau pemahaman mengenai istilah-istilah toksikologi seperti toksisitas akut, subakut, kronis, biomukulasi atau biomagminasi, dan indeks terapi sangat penting sebagai dasar dalam memahami terjadinya keracunan serta tingkat keamanan suatu zat. Yang kedua itu pemeriksaan logam berat. Bagi menjadi 3 di dalam modul tersebut itu. Yang pertama itu ada arsen atau AS. Arsen merupakan logam berat yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan, pernapasan maupun kulit dan dapat menyebabkan gangguan pada berbagai organ tubuh. Setelah masuk ke dalam tubuh, arsen tersebut akan didistribusi ke dalam beberapa organ dan sebagian akan dikeluarkan melalui urin dan sebagian lainnya dapat disimpan dalam jaringan tubuh. Nah, pemeriksaan arsen dapat dilakukan menggunakan metode Jait-Flightman, Sidney K. yang memanfaatkan reaksi kimia khas untuk menunjukkan adanya arsen melalui perubahan warna atau terbentuknya senyawa tertentu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya cemaran arsen pada suatu sampel biologis maupun bahan makanan. Yang kedua itu ada raksa, pemeriksaan raksa. Nah, raksa atau merkuri merupakan logam berat yang mempunyai sifat toksik dan dapat terkontaminasi di dalam tubuh, terutama pada sistem saraf, ginjal, dan organ lainnya. Tingkat toksisitas merkuri dipengaruhi oleh terbentuknya senyawa, di mana merkuri organik memiliki daya racun yang lebih tinggi dibandingkan merkuri anorganik. Nah, identifikasi merkuri ini dilakukan melalui beberapa metode seperti pembentukan amalgam, reaksi CuL2 yang menghasilkan perubahan warna atau lapisan khas sebagai tanda adanya merkuri dalam sampel. Pemeriksaan digunakan untuk mengetahui keberadaan merkuri pada sampel biologis maupun pada bahan makanan. Yang ketiga itu ada pemeriksaan timbal atau PB. Timbal merupakan logam berat yang bersifat racun yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem syaraf, darah, ginjal, atau sistem lainnya. Apabila terpapar dalam jangka panjang atau jangka lama, timbal dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, udara, maupun lingkungan yang tercemar, kemudian terkontaminasi di dalam tubuh atau jaringan. Pemeriksaan timbal dilakukan secara kualitatif menggunakan reaksi warna dan secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer serapan atau atom atau AAS. Metode AAS digunakan karena mampu mengukur kadar timbal secara akurat sehingga menghasilkan pemeriksaan yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat paparan logam berat dalam tubuh. Selanjutnya yaitu mengenai pestisida. Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman. Tetapi penggunaannya yang berlebihan dapat meninggalkan residu dan menyebabkan keracunan pada manusia. Nah, pestisida golongan organofosfat dan karbonat bekerja dengan menghambat aktivitas enzim asetilkolinesterase sehingga menjadi penumpukan asetilkolin yang mengganggu fungsi sistem saraf. Untuk mengetahui adanya keracunan pestisida,
yang dilakukan pemeriksaan aktivitas asetilkolinesterase darah menggunakan metode reactive paper atau Edson atau H-Holes. Hasil pemeriksaan menggunakan tingkat aktivitas enzim yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat keparahan pada keracunan. Selanjutnya itu mengenai sianida. Sianida merupakan senyawa yang sangat beracun karena mampu menghambat proses respirasi sel dengan menggunakan kerja enzim yang berperan dalam penggunaan oksigen di dalam sel. Nah, paparan sianida dapat terjadi melalui inhalasi, saluran pencernaan maupun kontak dengan kulit dan dapat menimbulkan gejala melalui mulai dari pusing, mual, sesak nafas hingga koma dan kematian. Karena waktu paruh sianida di dalam tubuh itu cukup singkat, pemeriksaan yang harus dilakukan sesegera mungkin agar kadar sianida yang masih dapat terdeteksi dengan baik. Nah, pemeriksaan dilakukan berdasarkan gejala klinis, riwayat paparan, serta analisis terhadap sampel biologis maupun bahan yang diduga menjadi sumber keracunannya. Di dalam modul materi AIP-TLMI juga membahas tentang analisis karbonsi hemoglobin atau COHB. Karbon monoksida atau CO yang merupakan gas beracun yang dapat berkaitan sangat kuat dengan hemoglobin sehingga membentuk karbonsi hemoglobin atau COHB. Yang ikatan tersebut itu menyebabkan kemampuan darah membawa oksigen menurun sehingga jaringan tubuh tersebut itu mengalami kekurangan oksigen yang terutama pada otak dan jantung. Nah, pemeriksaan COHB tersebut dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif menggunakan metode seperti uji warna, metode Hinsberg-Lang, dan metode Conway. Pemeriksaan ini sangat penting untuk membantu menegakkan diagnosis keracunan karbon monoksida dan untuk menentukan tingkat keparahan keracunan tersebut berdasarkan kadar COHB dalam darah tersebut. Selanjutnya itu AIP-TLMI juga membahas tentang narkotika. Nah, narkotika adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga mengubah kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Nah, pemeriksaan narkotika juga umumnya menggunakan sampel urin dengan metode screening menggunakan tes strip, kemudian dapat dilanjutkan dengan uji konfirmasi menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLP. Nah, pemeriksaan ini juga dilakukan sesuai prosedur pengambilan sampel agar hasil yang diperoleh juga lebih akurat dan cepat dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan psikotropika pada urin. Psikotropika yaitu zat atau obat yang bekerja pada susunan saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Nah, berdasarkan tingkat potensinya atau berdasarkan potensi ketergantungannya, psikotropika itu menjadi 4 golongan. Nah, pemeriksaan psikotropika ini pada urin bertujuan untuk mengetahui adanya penyalahgunaan obat psikotropika melalui indikasi metabolit yang diekspresikan dalam urin. Hasil pemeriksaan tersebut itu dapat digunakan sebagai pemeriksaan awal sebelum dilakukan pemeriksaan konfirmasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutnya. Selanjutnya membahas mengenai alkohol. Alkohol itu tersendiri merupakan zat yang dapat menekan kerja sistem saraf pusat sehingga mempengaruhi kesadaran, koordinasi tubuh, dan kemampuan berpikir. Semakin tinggi kadar alkohol di dalam tubuh, semakin berat gangguan yang dapat ditimbulkan melalui penurunan kesadaran hingga keracunan berat. Nah, pemeriksaan alkohol dilakukan untuk mengetahui adanya paparan alkohol pada seseorang sebagai penunjang diagnosis maupun kepentingan forensik untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. AIP-TLMI juga membahas mengenai parasetamol.
Nah, paracetamol merupakan obat yang banyak digunakan untuk menurunkan demam dan mengurangi nyeri. Penggunaan sesuai dosis yang umumnya aman, tetapi jika overdosis dapat menyebabkan kerusakan hati karena terbentuknya metabolit toksik yang menghabiskan cadangan glutathione. Kemudian pemeriksaan paracetamol juga dilakukan untuk mengidentifikasi adanya paracetamol dalam spesimen biologis, terutama urin, sehingga dapat membantu menegakkan diagnosis keracunan dan menentukan penanganan yang tepat untuk selanjutnya pemeriksaan lebih lanjutnya. KIP-TLM juga membahas mengenai asam salisilat yang merupakan senyawa yang banyak digunakan berbagai obat maupun bahan lain yang memiliki berbagai manfaat dalam tubuh. Asam salisilat dimetabolisme dan sebagian besar dikeluarkan melalui urin. Nah, pada kasus keracunan, pemeriksaan dilakukan menggunakan spesimen biologi seperti urin atau isi lambung dengan reaksi Trinder yang menghasilkan warna ungu apabila terdapat salisilat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya salisilat dan membantu menegakkan diagnosis keracunan asam salisilat pada pasien. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.